Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Aurelia Lis. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Sarjana Keperawatan di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang krisis lingkungan. Dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Johannes Jakri, Eskep, MKes. Oke, kita langsung mulai saja. Krisis lingkungan. Yang pertama, pengertian. Krisis lingkungan atau kerusakan lingkungan adalah deteriorasi lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah, kerusakan ekosistem dan musnahnya fauna liar. Yang kedua, faktor-faktor penyebab krisis lingkungan. Yang pertama, faktor alam. Yang kedua, banjir. Yang ketiga, gempa bumi. Yang keempat, peletusan gunung berapi. Yang kelima, faktor manusia. Yang keenam, membuang sampah sembarangan. Yang ketujuh, limbah industri. Dan yang kedelapan, menebang hutan secara liar. Yang ke-C, jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran udara. Terjadi karena adanya zat-zat polutan yang mengotori udara. Zat-zat polutan ini dapat dihasilkan dari penggunaan alat-alat tertentu seperti AC, kendaraan bermotor, dan hair dryer. Selain itu, zat-zat polutan juga dapat dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia, seperti membakar sampah, menggunakan pestisida untuk membunuh hama di lahan pertanian, dan aktivitas pabrik yang menimbulkan asap. Yang berikut, pencemaran air. Terjadi karena adanya zat-zat polutan yang merusak ke dalam sumber air, seperti pestisida, kotoran limbah, pupuk, dan sampah. Air yang tercemar akan berbau dan berwarna keruh, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Jika dikonsumsi, air tersebut akan mengganggu kesehatan. Yang berikut, pencemaran tanah. Terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam lapisan tanah sehingga kualitas tanah menurun. Zat-zat polutan tersebut dapat berasal dari tumpukan minyak, kebocoran limbah yang berbentuk cair, pestisida yang digunakan secara berlebihan, cairan dan timbunan sampah, serta zat-zat lainnya seperti arsen, besi, kalium, klorida, kremium, dan lain-lain. Yang ke-D, sumber-sumber pencemaran udara. Yang pertama, transportasi. Yang kedua, industri. Yang ketiga, pembangkit listrik. Dan yang keempat, pembakaran seperti perapian, kompor, furnace, dan lain-lain. Yang kelima, gas buang pabrik yang menghasilkan gas berbahaya seperti CFC. Yang ke-E, jenis-jenis polutan berbahaya. Yang pertama, materi partikulat. Yang kedua, sulfur dioksida. Yang ketiga, karbon dioksida. Yang keempat, nitrogen dioksida. Yang kelima, ozon. Yang ke-F, dampak kerusakan lingkungan terhadap kesehatan. Dampak pencemaran lingkungan hidup terhadap kesehatan, terutama fisik. Meskipun demikian, dampak pencemaran lingkungan terhadap kesehatan tersebut bisa berubah menjadi gangguan psikologis, saraf dalam jangka panjang. Dampak negatif terhadap kesehatan adalah sakit pernapasan seperti alergi, asma, iritasi mata, hidung, atau bisa pula berbentuk lain seperti infeksi pernapasan. Yang kedua, upaya mengatasi pencemaran lingkungan. Yang pertama, upaya mengatasi pencemaran tanah. A. Tidak membuang sampah sembarangan. B. Memilih sampah mana yang dapat didaur ulang ataupun yang tidak. C. Mengurangi penggunaan pestisida. D. Selalu mengolah limbah industri sebelum dibuang. E. Menggunakan kembali atau mengolah kembali yang sulit terurai. Yang ke-B, upaya mengatasi pencemaran udara. Yang pertama, perbanyak jalan kaki dan bersepeda. Polusi udara paling banyak berasal dari kendaraan bermotor. Yang berikut, tanam tanaman penangkal polusi. Yang berikut, hindari kebiasaan membakar sampah. Yang berikut, berhenti merokok. Dan yang terakhir, hemat listrik. Yang ke-C, upaya mengatasi pencemaran air.
Yang pertama, penggunaan pupuk organik dan kompos sebagai pengganti pupuk buatan pabrik. Yang kedua, pemanfaatan musuh alami dan parasitoid dalam pemberantasan hama. Yang berikut, hindari penggunaan racun dan bahan peledak untuk menangkap ikan. Yang berikut, jangan membuang limbah rumah tangga di sungai atau danau. Yang berikut, kurangi penggunaan deterjen. Yang ketiga, gangguan kesehatan akibat logam berat. Yang pertama, gangguan sistem saraf merupakan kondisi di mana terjadi gangguan pada sistem saraf. Ketika sistem saraf terganggu, maka penderitanya bisa kesulitan bergerak, berbicara, menelan, bernapas, ataupun berpikir. Yang kedua, kanker kulit. Kanker kulit merupakan pertumbuhan sel-sel kulit yang abnormal. Yang berikut, keguguran. Keguguran merupakan hilangnya janin dalam kehamilan secara spontan sebelum umur kehamilan mencapai 20 minggu. Yang berikut, pencacatan pada bayi. Pencacatan pada bayi merupakan kelainan struktural maupun fungsional yang dikenali sejak bayi baru lahir. Yang berikut, gangguan otak. Gangguan otak merupakan kondisi saat otak sulit menyimpan, mengendalikan, serta mengingat kembali memori. Yang berikut, kegelisahan. Kegelisahan merupakan kekhawatiran dan rasa takut yang intens, berlebihan, dan terus-menerus sehubungan dengan situasi sehari-hari. Yang berikut, kerusakan ginjal. Kerusakan ginjal merupakan kondisi di mana ginjal kehilangan kemampuannya untuk menyaring cairan dan sisa-sisa makanan. Oke, sekian saja presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Selamat pagi.